Apa kabar? Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Samsul Rizal BTA Channel. Suatu topik yang sangat kalian nantikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum sahabat Islam. Kali ini, Tinta Hikmah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami, semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel Tinta Hikmah. Vietnam, lengkapnya bernama Republik Sosialis Vietnam adalah negara di Asia Tenggara Daratan. Vietnam berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan dengan Laut Tiongkok Selatan di timur. Laut Tiongkok Selatan di Vietnam juga disebut sebagai Laut Timur. Namun tahukah Anda, ternyata agama Islam berkembang sangat pesat di Vietnam. Islam di Vietnam merupakan agama utama untuk masyarakat Cham, yaitu kelompok etnis minoritas yang berkaitan dengan Melayu. Namun demikian, sepertiga dari umat Islam di Vietnam adalah dari kelompok etnis lain. Bangunan menara kuno, peninggalan kerajaan Champa di wilayah pusat pemerintahan Vietnam, telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya yang dilindungi. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Vietnam Selatan. Kerajaan yang awalnya bercorak Hindu-Buddha ini, diperkirakan berdiri sejak akhir abad kedua, dan bertahan hingga abad ke-19. Dalam perkembangannya, kerajaan Champa berubah menjadi kerajaan Islam, yang memiliki pengaruh di Asia Tenggara. Bahkan, kerajaan ini memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Di Vietnam, ada masyarakat yang menggambarkan diri mereka sendiri, dari campuran etnis Cham, Khmer, Melayu, Minang, Vietnam, Cina, dan Arab. Penduduk Islam juga dikenal sebagai Cham, atau Muslim Champa, di sekitar wilayah Chau Che di barat daya. Kini etnis Cham, merupakan kelompok minoritas di Vietnam, yang berjumlah lebih dari 160.000 orang, dari total populasi sekitar 90 juta penduduk. Sebagian dari mereka menganut agama Islam, meskipun terdapat beberapa yang masih menganut kepercayaan leluhur, yang disebut Champani. Mereka menyebut diri mereka sebagai etnis Cham Melayu. Maka jangan heran, jika kita mengunjungi negara Vietnam, suasananya lebih tampak seperti di Indonesia ketimbang di Vietnam, lantaran para perempuan di Vietnam, hampir semuanya mengenakan baju gamis dan berkerudung. Sementara para lelaki, terlihat menggunakan sarung dan peci, dan sering kita jumpai, mereka terlihat tengah duduk di depan Masjid Al-Ehsan di Dap Hoc, dekat kota Châu Đốc di Provinsi An Giang. Ketika azan berkumandang, kita bisa melihat dari Masjid Al-Ehsan, tampak puluhan lelaki menghentikan pekerjaan mereka, dan beranjak ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di Provinsi An Giang, ada 5 desa yang dihuni oleh etnis Cham, tetapi, hanya 1 desa di sekitar Masjid Al-Ehsan, Dap Hoc, An Pheu yang seluruh penghuninya beragama Islam. Ada sekitar 600 kepala keluarga di sana, atau 2.000 orang yang semua penghuninya adalah etnis Cham, yang berarti mereka semua beragama Islam, jelas Imam Masjid Al-Ehsan, Ibrahim Sulaiman. Dulu, etnis Cham penganut agama Hindu, yang merupakan mayoritas penduduk di kerajaan Champa, yang menguasai wilayah selatan dan tengah Vietnam. Tetapi, kemudian secara bertahap mereka berpindah menganut agama Islam. Raja terakhir kerajaan Champa adalah Po Chien. Ia merupakan seorang Muslim,
yang pengikutnya menyebarkan agama Islam sampai ke Indonesia. Beliau juga dikenal dengan nama Putri Champa atau Darawati, yang makamnya terdapat di Trowulan. Ketika kerajaan Champa ditaklukkan oleh Vietnam pada abad ke-15, Po Chien dan pengikutnya kemudian bermigrasi ke Vietnam bagian selatan, dan sebagian dari mereka berpindah ke Kamboja. Kini etnis Cham merupakan kelompok minoritas di Vietnam, yang berjumlah lebih dari 160.000 orang, dari total populasi sekitar 90 juta penduduk. Sebagian besar dari mereka beragama Islam, meskipun ada yang masih menganut kepercayaannya leluhur yang disebut Chambani. Di An Giang, mereka menyebut dirinya sebagai etnis Cham Melayu. Ini tidak terlalu mengherankan, lantaran percampuran budaya Cham dan Melayu di daerah ini masih sangat kental. Sejak dari dulu hingga kini, banyak pendatang dari Malaysia dan Indonesia ke An Giang, ungkap Imam Besar Masjid Mubarak, yang terletak di Tan Chau, yang bernama Muhammad Yusuf. Sejak dulu banyak pendatang dari Malaysia dan Indonesia, mereka menikah dengan orang sini, orang Cham di Vietnam, kata Yusuf. Para pendatang dari Malaysia kemudian membangun masjid tertua di kampung ini, yaitu Masjid Mubarak pada tahun 1750. Etnis Cham dari wilayah ini juga banyak yang meneruskan pendidikan agama melalui beasiswa dari berbagai negara, karena sarana pendidikan yang kurang di Vietnam, jelas Ghazali bin Ahmad, seorang guru agama di Masjid Mubarak. Ada yang belajar di Malaysia, Indonesia, dan Madinah. Anak-anak kita di sana belajar dengan gratis, karena para Muslim di Vietnam tidak memiliki uang untuk pendidikan anak mereka, dan nanti ketika pulang anak-anak ini akan mengajar di kampung halaman mereka sendiri, jelas Ghazali. Ghazali mengatakan, para lulusan luar negeri itu akan mengajarkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak madrasah di Vietnam. Meski pemerintah negara ini menganut paham komunis dan mengontrol masyarakatnya dengan ketat, tetapi umat Muslim di Vietnam dibebaskan untuk melakukan ibadah. Malah, sebagai etnis minoritas di Vietnam, pemerintah di sini akan memberikan fasilitas untuk warga Champa untuk kenyamanan beribadah. Kita bisa melihat di daerah An Giang, di sana terdapat sebuah masjid yang bernama Al-Ehsan. Masjid ini tengah dipugar dengan sumbangan dari negara tetangga yang berpenduduk mayoritas Muslim. Banyak juga bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Vietnam kepada etnis Champa, terutama di masalah pendidikan, tetapi bantuan dari pemerintah tersebut dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam, sehingga umat Muslim di sini harus meminta bantuan dari Muslim di negara lain. Nah, pemirsa Tinta Hikmah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga Anda semua menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.